sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, Selamat malam Pak Sam, selamat malam semua. sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Nah, kita agak sedikit terlambat. Jam 7 lewat 2 menit. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan dengan kameranya. Bapak Ibu, kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini. Di tengah cuaca yang tadi sempat hujan gerimis, sedikit deras, dan sekarang berhenti, nggak tahu dia hujan lagi atau tidak. Kita akan memulai PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan tema yaitu suara kenabian di jalan yang sepi, dan bacaan kita diambil dari Amos 7 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 15. Namun sebelumnya kita akan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 397, KJ 397 berjudul Terpuji Engkau Allah Maha Besar, akan menjadi pujian pembuka kita. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah anak domba agung yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Ya, pada saat ini kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa, dan doa buka akan dipimpin oleh Ibu Sarjilah. Kepada Ibu Sarjilah dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Allah untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Jika sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu dalam acara persekutuan rumah tangga ya Tuhan, dalam
online. Tuhan berkati jaringan yang akan kami gunakan ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga saudara-saudara kami boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pendeta Samuel yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman yang akan disampaikan boleh kami pakai dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Bu Sarjila. Kita akan bersama membaca firman Tuhan yang diambil dari Amos 7 ayat 7 sampai dengan 15. Memang belum ada versi TB2 yang secara online, saya juga nggak ngerti kenapa sampai hari ini. Jadi saya mencoba dengan scan, jadi beberapa di scan ini Bapak Ibu, dan kita akan membaca, saya akan membacakannya. Saya akan membacakan untuk kita semua yang diambil dari Amos 7 ayat 7 sampai dengan 15. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku. Tampaklah Tuhan berdiri di atas sebuah tembok tegak lurus dan di tangannya adalah tali pengukur dengan pemberat timah. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, timah. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh timah dengan tali pengukur di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Tempat-tempat pemujaan Ishak akan dimusnahkan, tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan, dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang. Amazia, imam di Betel, mengutus orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah bersekongkol melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel, negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Berkatalah Amazia kepada Amos, lihat, pergilah, menyahlah ke tanah Yehuda, carilah nafkahmu di sana, bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amazia, aku bukan nabi, dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan dan menggembalakan kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga perhatikan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan keseharian kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita melihat tema pada malam hari ini yaitu suara kenabian di jalan yang sepi, rasanya ini tema yang sangat sulit untuk dicerna begitu ya Bapak Ibu. Suara kenabian itu apa? Jalan sepi itu kayak mana? Tiap hari jalannya rame sekarang, apalagi kalau sudah di atas jam 7 malam, pasti Cicurug dan sekitarnya, apalagi yang Bapak Ibu yang mau bepergian ke arah Bogor, jangan berharap kita bisa lebih nyantai, karena jalanannya makin hari, apalagi makin malam, makin macet, begitu ya. Beberapa hari ini khususnya ke arah Bogor itu butuh perjuangan kalau kita perginya jam 6 ke atas, karena macetnya lumayan parah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita bicara soal suara kenabian, maka itu adalah sebuah term atau sebuah
istilah yang sebenarnya dikatakan atau dilekatkan untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya seorang nabi itu bekerja. Secara khusus Bapak Ibu, suara kenabian itu berarti apa yang dikatakannya, apa yang diucapkannya, apa yang istilahnya dikatakan oleh orang tersebut merupakan sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Dan sesuatu itu adalah sesuatu yang mengatakan kebenaran, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Makanya suara kenabian itu identik dengan sebuah suara yang berbeda dengan apa yang umum, pendapat umum. Suara kenabian umumnya dipahami sebagai sesuatu yang berbeda dari hal-hal yang umum. Kalau misalkan orang-orang mengatakan beli roti di toko roti merek A, maka umumnya, walaupun tidak selalu demikian, suara orang yang menyuarakan kenabian, dia akan mengatakan bahwa jangan di sana. Kenapa tidak kita membeli di toko roti B? Karena toko roti A seperti ini, dan toko roti B sedikit lebih baik daripada toko roti A. Atau misalnya bicara tentang hal-hal yang terkait dengan etika, moral. Nah, biasanya disitulah suara kenabian bermain. Dan umumnya suara kenabian itu mewartakan sesuatu yang mengkritik. Walaupun tidak selalu, tetapi lebih banyak mengoreksi serta mengkritik apa yang terjadi di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, ini juga Bapak Ibu yang kita lihat terjadi di dalam kehidupan seorang nabi Tuhan yang bernama Amos. Kalau kita lihat, ini merupakan bagian di mana Amos itu dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu menggembalakan umat Israel. Bapak Ibu, kenapa saya menggunakan kata dipanggil Tuhan? Karena yang namanya panggilan Tuhan, Bapak Ibu, itu bisa banyak. Ya. Tidak mesti dipanggil Tuhan itu berarti kita pulang. Tidak mesti. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, tergerak untuk melayani, lalu juga tergerak untuk, katakanlah misalnya, tergerak untuk membantu, tergerak untuk terlibat, itu bisa juga panggilan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita tidak hanya untuk pulang ke rumahnya, tapi juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya selama hari masih siang. Seperti itu di dalam Alkitab dikatakan. Nah, dalam bagian ini, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Amos. Seorang yang kalau kita lihat pekerjaan Amos ini adalah dia peternak dan pemetik buah ara. Ya. Buah ara, Bapak Ibu serta saudara-saudari, ini adalah buah yang komoditasnya cukup laku di daerah Israel dan sekitar Timur Tengah. Itu pasti tahulah buah fig, begitu ya, FIG tulisannya. Ada buah ara, pohon ara, itu sesuatu yang menjadi komoditas pada saat itu. Dan juga kalau kita lihat pekerjaan Amos ialah selain dia pemetik buah ara, dia juga adalah seorang peternak. Ya. Berarti, dan para penafsir mengatakan bahwa ternakannya Amos ini bukan peternakan yang kaleng-kaleng, bukan peternak biasa, yaitu bukan peternak biasa BPB gitu ya. Karena apa? Karena Amos ini diyakini oleh para penafsir, walaupun dia seorang peternak, tapi peternaknya ini dia hewan yang berkualitas tinggi. Jadi ketika butuh hewan untuk korban bakaran, biasanya yang dikontak ini adalah Amos. Oleh karena itu, Amos di dalam kehidupannya, dia memiliki link atau memiliki koneksi ke petinggi-petinggi. Salah satunya juga petinggi di Bait Allah, begitu ya Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan memanggilnya, panggilan kepada Amos ini suatu yang bukan main-main. Karena apa? Karena ini merupakan panggilan di mana Tuhan mengajak Amos untuk menggembalakan, untuk menyuarakan firman-Nya kepada bangsa yang kalau kita mengingat apa yang dikatakan di dalam bacaan minggu lalu, gitu ya Bapak, itu adalah bangsa yang menyebalkan. Bangsa yang karena kekerasan hati mereka, karena mereka membatu, mereka menjadi terpecah. Dan pada saat Amos berkarya, kalau kita lihat di situ ada keterangan yang menarik, ya,
ketika kita membaca bagian ini, Amos 7 ayat 7 sampai dengan ayat 15, ada dua keterangan yang menarik. Yang pertama adalah Betel, dan yang kedua adalah tentang Yehuda. Gitu ya. Betel, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, posisinya ada di Israel Utara. Yehuda, kalau kita ingat, ini adalah sebuah kerajaan yang dikatakan sebagai Israel Selatan. Karena pada saat Israel telah terpecah, Israel menjadi dua kerajaan. Yang satu masih mempertahankan nama Israel, dikenal sebagai Israel Utara, dengan ibu kota di sebuah kota yang bernama Samaria. Dan yang kedua adalah kerajaan Yudea, atau bahasa Inggrisnya adalah Kingdom of Judah. Begitu ya. Di mana mereka lebih berposisi agak ke selatan sedikit, dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem. Dan masing-masing dari mereka memiliki kota sucinya sendiri. Israel Utara karena tidak mau kehilangan masyarakat, maka mereka menjadikan Samaria sebagai selain ibu kota kerajaan secara administratif, tetapi juga sebagai pusat dari peribadahan. Dan di selatan mereka mempertahankan pusat peribadahan di Yerusalem, tempat di mana Bait Allah dulu berada. Nah, pada saat itu, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kondisi kedua kerajaan ini yang walaupun mereka adalah sama-sama satu keturunan, sama-sama satu bangsa, yaitu bangsa Yahudi, dan sama-sama punya asal-usul yang sama, mereka hidup dua-duanya, baik utara maupun selatan, mereka hidup di dalam kemerosotan moral. Di dalam situasi yang tidak baik, di mana pada saat itu mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah meninggalkan yang namanya ketetapan dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika Amos pertama kali dia berkarya di Israel Utara, yang beribu kota di Samaria, pada saat itu raja Israelnya adalah Yerobeam. Jadi masih masa awal-awal, karena ada Yerobeam dan ada yang namanya Rehabeam. Yerobeam itu Israel bagian utara, Rehabeam itu ke selatan, Yudea. Amazia, seorang imam di Betel, mengusirnya. Karena apa? Karena nubuat yang disampaikan oleh Amos itu sungguh mendukakan hati. Karena Amos mengatakan di ayat 11, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Menubuatkan tentang kehancuran Israel Utara yang beribu kota di Samaria itu. Dan memang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kondisi kehidupan Israel pada saat itu sudah begitu hancur. Apalagi pasca perpecahan, mereka hidupnya sudah hancur. Sudah tidak lagi menurut jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak lagi boleh dibilang menuruti apa yang menjadi ketetapan. Di mana undang-undang dasar mereka itu kan adalah ke-10 firman. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan itu sebagai pegangan hidup, melainkan melalaikannya. Jadi melupakan, dan ya boleh dibilang mereka tidak lagi memahami itu sebagai sebuah hal yang harus dipegang, melainkan itu hanya ya sudahlah, ornamen keagamaan saja. Kalau boleh diibaratkan Bapak Ibu, mungkin kondisi mereka kalau dikaitkan dengan kita yang Kristen pada saat ini begitu. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ada hukum kasih. Kita tahu di dalam kekristenan inti iman kita adalah soal bagaimana kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tetapi di dalam keseharian kita tidak mencerminkan itu. Kita tidak menyatakan itu kepada sesama. Nah, maka dari itu Amos yang punya kalangan ke elitis ini, dia ketika Tuhan memanggilnya, maka dia memanfaatkan koneksi-koneksi itu untuk menyuarakan firman Tuhan, menyuarakan suara kenabian. Yang membuat apa? Yang membuatnya diusir. Dikatakan di sana, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda. Pelihat. Menarik di sini dikatakan sebagai pelihat, ya. Walaupun memang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kata pelihat di sini berhubungan erat dengan pekerjaan para nabi, ya. Seer, gitu ya. Seorang yang bisa melihat ke masa depan. Tetapi
Amos menegaskan ketika di ayat 12 dikatakan Amazia seperti itu. Amos mengatakan bukan, saya bukan nabi, saya tidak termasuk golongan nabi, tetapi aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Amos menjawab dugaan itu dengan mengatakan saya ini bukan nabi, saya nggak punya keturunan nabi, saya nggak pernah belajar untuk menjadi nabi, dan saya nggak tahu bagaimana caranya menjadi nabi. Tetapi satu hal di ayat 4:15 dikatakan, Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuat terhadap umatku Israel. Sebuah hal yang mengatakan bahwa Amos ini bukan, saya ini bukan jadi nabi jadi-jadian, saya ini mengatakan apa yang Tuhan katakan. Ya memang itu menyakitkan karena kondisi kalian sudah sangat menyakitkan. Apa yang saya katakan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Karena apa? Karena yang pertama, saya nggak tahu pekerjaan nabi seperti apa. Pekerjaan saya adalah peternak dan seorang pemetik buah ara. Yang kedua, saya nggak pernah belajar teologi. Saya cuma mendengar menjadi umat yang baik. Dan yang ketiga, ketika saya menjadi nabi atau sebagai pelihat itu, maka bukan saya jadi-jadian, bukan saya yang menyatakan diri, tetapi Tuhan yang mengambil saya dari pekerjaan lama saya untuk menyatakan suara kenabiannya. Suara yang sangat berat, suara yang boleh dibilang menyakitkan buat kalian semua, tetapi itulah kebenarannya. Nah, inilah Bapak Ibu yang membuat kelak Amos itu dikenal sebagai nabi yang boleh dibilang kata-katanya pahit. Karena apa? Karena dia memberitakan tentang kehancuran bangsa Israel Utara, dan kelak dia nanti akan bekerja di Yehuda untuk mengkritik apa yang terjadi di Israel Utara itu. Walaupun nanti kelak Amos juga mengkritik Yehuda gitu ya Bapak Ibu. Walaupun pada saat itu Yehuda lebih baik, tapi lama-kelamaan hancur juga. Amos pun mengkritik. Dan lewat Amos inilah kita diajak untuk mengenal yang namanya suara kenabian. Karena suara kenabian adalah suara yang bergema untuk membenarkan. Suara yang Tuhan sampaikan untuk memperbaiki lingkungan sekitar. Dan itulah panggilan kita Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian di masa kini. Sebagai umat-umat yang telah dipilih oleh Allah. Kita menjadi pengikut Tuhan, menjadi Kristen. Tidak semata-mata hanya karena keturunan. Memang banyak orang mengatakan, ya saya Kristen karena apa? Karena orang tua saya sudah Kristen, kakek nenek saya Kristen. Tapi kan ada juga yang mengatakan, saya menjadi Kristen karena mengenal firman Tuhan dari orang lain. Sederhana, saya sebelumnya misalkan saya bukan mengikut Kristus. Nah, apapun cara bagaimana kita menjadi pilihan Tuhan itu doesn't matter, tidak menjadi masalah. Karena apa? Karena Tuhan bisa bekerja lewat segala cara. Yang menjadi persoalan adalah apakah ketika kita dipilih oleh Tuhan, kita telah mencerminkan sikap, karakter, pikiran, perkataan, perbuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah umat pilihan Allah. Kalau kita belum menunjukkan itu, maka jangan-jangan kita ini Israel yang zaman itu dikritik oleh Amos. Orang-orang yang sudah melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai umat pilihan Allah untuk menyatakan kebenaran firman. Orang yang katanya umat pilihan Allah, tetapi mereka hidup di dalam kehancuran. Mereka hidup menjauhi firman Tuhan. Mereka hidup tidak mendasarkan diri pada firman Tuhan, bahkan menganggap itu hanya sebagai hiasan belaka. Toh hari Minggu saya suci, 6 hari ke depannya, nggak apa-apa lah berdosa sedikit 6 hari. Hari Minggu saya menyucikan diri kembali. Suara kenabian adalah suara yang bergema, yang mengajak setiap mereka yang mendengarnya untuk berbalik kepada Allah. Dan terkadang ketika kita menyuarakan suara kenabian, suara yang berisi kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak jarang berjalan di jalan yang sunyi. Karena apa? Karena biasanya kebenaran itu sesuatu yang menyakitkan. Sesuatu yang baik
bisa jadi menyenangkan hati. Tetapi sesuatu yang benar kadang-kadang belum tentu menyenangkan hati kita. Ya kalau memang kebenarannya anak ini tidak layak untuk lulus, mau gimana? Pasti kan orang tua pada, wah anak saya bagus kok, di rumah well manner, dia rajin berdoanya oke, saya suka lihat di kamarnya dia lagi berdoa, saya suka ini. Tetapi ketika di luar nakal dan kebenarannya ternyata tidak perform apa yang di rumahnya itu keluar, kadang-kadang menyakitkan buat hati orang. Gitu juga ketika anak-anak berekspektasi, wah orang tua saya adalah ini. Kan kadang aktivitas anak di kelas 1 SD itu kan menerangkan family-nya gitu ya, keluarganya, orang tuanya siapa, ibu bapaknya siapa, pekerjaannya apa. Mereka dengan bangga, tetapi ketika mereka tidak melihat, lah ini apa yang bisa dibanggain, itu kan menjadi sesuatu yang menyakitkan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, melalui pembacaan kisah Amos ini, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih untuk menyuarakan suara kenabian. Berarti hidup kita harus berada di dalam kebenaran. Kebenaran yang seturut mana? Bukan seturut dengan kehendak kita. Bukan kebenaran yang sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi apa yang menurut kehendak Tuhan. Walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita, tetapi kehendak Tuhan adalah sesuatu yang pasti membawa kita kepada damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita merespon perenungan ini dengan sikap hidup kita yang mau terarah kepadanya. Mau menggunakan segala apa yang ada pada kita untuk menyuarakan kebenaran firman-Nya. Pikiran, perkataan, perbuatan, sikap dan karakter. Bagaimana caranya? Semuanya harus kita jadikan sebagai sesuatu yang berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Selain daripada itu, marilah kita juga tidak jemu-jemu untuk menggali kebenaran firman-Nya. Selalu berusaha untuk memahami firman-Nya dan menguji segala sesuatu. Mazmur ada yang mengatakan, selidikilah aku ya Allah dan kenallah jalanku, ujilah aku dan hatiku dan pikiranku. Apabila jalanku serong, tuntunlah aku ke jalan yang benar. Supaya kita bisa terus menyuarakan suara kenabian, marilah kita terus menguji diri kita. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini menyenangkan diri kita atau menyenangkan Tuhan? Karena menyenangkan diri kita belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti menyenangkan hati kita. Membuat sukacita, bukan hanya sekedar menyenangkan, tetapi membuat sukacita dalam diri kita. Apakah karakter kita semuanya telah mencerminkan kebenaran firman yang kita pelajari dan kita imani sepanjang kehidupan kita, atau kita masih hidup dalam cita-cita pribadi, cita-cita yang mengarahkan kita pada kebinasaan karena tidak seturut dan sesuai dengan firman Tuhan. Itu menjadi cara kita agar kita terus menguji diri kita. Dan kapan ujian itu berhenti? Tidak pernah selesai. Sampai Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya. Bukan hanya kalau tadi memanggil kita untuk menjadi kawan sekerjanya, sekarang memanggil pulang ke rumahnya, barulah ujian itu dinyatakan selesai. Dan ketika kita dinyatakan lulus dalam tanda kutip, maka Tuhan sendirilah di dalam Yohanes 14 ayat 3, Yohanes 14 menyatakan, aku sendiri yang akan menjemput engkau. Aku sendiri yang akan membawamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, di situ juga engkau berada. Dan kita akan menerima mahkota surgawi yang dinyatakan dalam surat-surat Rasul Paulus. Kiranya firman ini menjadi semangat bagi kita untuk terus mewartakan kebenaran Injil firman Tuhan dan mengarahkan hidup kita untuk kemuliaan namanya selalu. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita akan
pada saat ini memasuki doa syafaat dan ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan. Semuanya sudah tertera di dalam warta jemaat. Paling tambahannya ya, kalau dari saya adalah untuk proses pencalonan bakal calon penatua yang sekarang terus bergulir, Bapak Ibu, bisa lewat formulir online maupun onsite, dan juga persiapan perjamuan kudus untuk tanggal 14 yang akan datang. Apakah ada tambahan lagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian untuk doa syafaat? Silakan. Baik, kalau sudah tidak ada tambahan, maka kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan malam hari ini kami boleh bersehati dan merenungkan firman-Mu, belajar banyak dari Nabi Amos ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi umat yang senantiasa hidup berpadanan dengan kehendak-Mu saja, mau menggali kebenaran firman-Mu dan senantiasa mengarahkan diri kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami pada saat ini berdoa ya Tuhan, mengingat pergumulan gereja kami, khususnya ketika minggu depan kami akan, pada minggu ini, tanggal 14 yang akan datang, kami akan merayakan perjamuan kudus. Berkati ya Tuhan, agar perjamuan ini boleh bukan hanya sekedar mengingatkan kami akan karya kasih-Mu atau menjadi ajakan kami untuk beribadah, tetapi benar-benar menjadi sebuah perjamuan yang menolong kami untuk semakin hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Mampukan kami ya Tuhan dan layakan kami untuk menerima perjamuan-Mu ini di tengah segala ketidaklayakan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk proses pencalonan bakal calon penatua untuk tahun pelayanan yang akan datang 2025 sampai 2028. Biarlah Tuhan pencalonan ini berjalan dengan baik dan kiranya Engkau yang menggerakkan banyak orang, khususnya para anggota jemaat kami untuk mengisi formulir ini baik secara online maupun onsite, yang berpartisipasi untuk mencalonkan nama-nama yang telah Engkau tentukan untuk menjadi pejabat gerejawi, yaitu para penatua di gereja-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong agar proses pencalonan ini berjalan dengan baik dan pelayanan Majelis Jemaat GKI Cicurug boleh semakin terasa dan berdampak nyata dalam kehidupan keseharian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan gereja kami selanjutnya, termasuk juga untuk CD pada tanggal 21 yang akan datang. Kiranya Engkau yang menyucikan anak-anak ini, Engkau yang mempersiapkan mereka, agar para anak-anak ini boleh hidup dalam tangan pemeliharaan-Mu, dan mereka semakin dewasa dari hari ke hari. Para orang tua mereka Engkau berkati ya Bapa dalam kehidupan keseharian. Kami juga mengingat sanak saudara kami yang dalam kondisi sakit maupun dalam masa pemulihan. Untuk Bapak Willy Hartono, Ibu Khotna Boru Berutu, Oma Lena, Ibu Tina, Ibu Wahyuni Kristin Saragi, Ibu Misda Pandiangan, Ibu Marlina, Bapak Vektor Nardian Resnawan, Bapak Sutio, Bapak Sugianto, Oma Linje, Ananda Ayu Naomi Sinaga, Ananda Giovano Purba, dan juga rekan-rekan kami yang lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Berkati ya Tuhan, rekan-rekan kami ini, biarlah semangat boleh terus membawa dalam kehidupan mereka. Keluarga yang mendampingi Tuhan cukupkan dan Tuhan berikan kesehatan selalu. Dan juga bagi segenap anak-anak kami yang sebentar lagi akan memasuki masa sekolah, biarlah di tempat yang baru, di jenjang yang baru, biarlah Tuhan segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang menuntun mereka agar mereka semakin dewasa dan mereka juga semakin membaktikan diri mereka untuk menjadi pelayan-Mu yang setia ya Bapa dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan diri kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Jadilah pada kami seturut dengan kehendak-Mu saja. Bersama juga kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pemeliharaan-Mu saja ya Tuhan. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian ini Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dengan mengangkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 425 berkumandang suara dari seberang, akan menjadi pujian penutup kita. KJ 425.
Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, PRT kita sudah selesai. Barangkali ada pengumuman dulu dari Komisi Dewasa, silakan. Baik, terima kasih Pak Sam. Terima kasih ya buat Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dalam PRT online pada kesempatan malam hari ini. Untuk pengumuman dari Komisi Dewasa bahwa Persekutuan Komisi Dewasa Cici Suci Penginjil akan mengadakan ibadah pada tanggal 25 Juli 2024 ini. Dan tempatnya di GKI Jaina Jase pada pukul 17.00 dengan pelayan firman Pak Pendeta Samuel dari GKI Cicurug. Mungkin untuk PRT selanjutnya nanti akan diumumkan melalui warta jemaat. Mungkin itu aja Pak Sam pengumumannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David Sompotan. Dari Lansia, apakah ada pengumuman? Selain daripada tanggal 24 PRT, dan lokasinya akan agak berbeda, mungkin akan diumumkan. Sepertinya dari Lansia tidak ada. Oke, kalau nggak ada, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya akan menginfokan beberapa pengumuman yang pastinya penting buat kita semua. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pengumumannya bisa dicek di Instagram GKI Cicurug, gitu ya. Ada beberapa. Yang pertama, penerima sakramen baptis kudus anak sudah dibuka, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ditutupnya memang masih tanggal 25 Agustus 2024, jadi lebih cepat, lebih baik untuk mendaftar karena formulirnya sudah tersedia di TU, gitu ya. Untuk selain pendaftaran baptis kudus anak, kita juga membuka pendaftaran calon anggota jemaat GKI Cicurug yang atestasi karena kita akan melakukan pembekalan pada tanggal 4 dan 11 Agustus 2024. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, para kaum simpatisan yang mau mendaftar menjadi anggota jemaat GKI Cicurug bisa memasukkan surat pindah, keterangan surat atestasi dari gereja asal ke TU. Kami tunggu paling lambat hingga akhir bulan ini, yaitu tanggal 28 Juli 2024, dan pembekalan akan dilakukan tanggal 4 dan tanggal 11 Agustus 2024, pembekalan calon anggota jemaat baru. Kemungkinan diterima sekitar bulan September untuk aprobasi di dalam kebaktiannya. Dan juga untuk baptis kudus anak, pelayanan baptis kudus anak, pendaftarannya kita tutup 25 Agustus 2024 dan akan ada pembekalan orang tua calon baptis yang akan kita kerjasama lagi sama GKI Pengadilan, dilakukan pada bulan September, tanggalnya saya belum dapat, nanti saya tanya lagi. Untuk teknis baptisannya akan dilakukan pada bulan November minggu ketiga untuk baptisan, jadi tanggal 17 November di KU2. Dan nanti kalau misalkan ada yang, totonya ada yang bilang begini, Pak Pendeta kan baptisnya November, kenapa saya daftar bulan Oktober nggak bisa? Karena memang sudah ditutup Bapak Ibu. Ditutupnya dicatat 25 Agustus itu pendaftaran paling terakhir, karena salah satu requirement atau sesuatu yang wajib dilakukan adalah pembekalan calon orang tua baptis. Jadi pembekalan akan dilakukan bulan September, yaitu kerjasama dengan Bogor Pengadilan. Setelah itu nanti setelah pembekalan ada yang namanya percakapan dengan Majelis Jemaat GKI Cicurug di Cicurug. Kalau yang ini, kalau pembekalannya nanti bisa di Bogor Pengadilan, kalau yang percakapannya ada di Cicurug. Jadi kita akan percakapan mungkin sekitar H+7 hari pada hari Minggu pastinya. Nah, percakapan dengan Majelis Jemaat. Nah, kalau yang daftar di Oktober berarti ya akan mengikut di tahun depannya, karena ya sudah tidak bisa diulang lagi pembekalan dan segala macamnya itu ya. Jadi mohon diperhatikan Bapak Ibu, pendaftaran ditutup pada Minggu 25 Agustus 2024. Dari sekarang lebih baik daftar saja, baptisannya di bulan November. Dari sekarang daftar saja, itu jauh lebih baik. Dan juga untuk yang calon anggota jemaat baru bisa mendaftar mulai dari minggu ini. Juga Bapak Ibu, pendaftaran katekisasi sudah dibuka, bisa mengisi formulirnya yang ada di tata usaha. Dan jangan lupa bagi yang kelas PAK untuk mendaftarkan diri,
mudah-mudahan tidak lupa untuk daftar ulang begitu ya. Dan juga Bapak Ibu, pencalonan penatua sudah dibuka, formulir online maupun formulir fisik bisa diperoleh. Kalau online bisa dicek di WA grup masing-masing atau di media sosial GKI Cicurug. Kalau yang fisik bisa Bapak Ibu terima di meja penyambutan setiap hari Minggunya. Jangan dibawa pulang saja tapi diisi, karena formulir paling lambat dikumpulkan tanggal 28 Juli 2024. Dan Bapak Ibu, mengingat anggota jemaat kita yang makin banyak, area pelayanan kita yang makin luas, Bapak Ibu, ini diperhatikan nama-nama yang tidak dapat dicalonkan maupun dapat dicalonkan. Kita butuh beberapa penatua untuk area pelayanan proyeksi berikut ini. Dan kebutuhan penatuanya sekitar 8 orang di luar periode kedua. Target yang ambisius, tetapi kalau tidak setinggi itu maka kita nggak akan survive. Jadi kita membutuhkan 8 orang di luar periode kedua. Periode kedua itu yang dapat dicalonkan kembali. Kalau yang ini yang tidak dapat dicalonkan kembali karena sudah 2 periode, ini yang baru 1 periode dapat dicalonkan kembali. Silakan Bapak Ibu isi nama-namanya lewat formulir online yang bisa diperoleh di WhatsApp grup masing-masing wilayah maupun di media sosial GKI Cicurug, atau bahkan yang fisik bisa diambil di meja penyambutan, paling lambat diterima formulir tanggal 28 Juli 2024. Dan juga minggu ini ada perjamuan kudus Bapak Ibu, kebaktian umum 1 dan kebaktian 2. Jangan lupa ya, untuk pendaftaran baptis yang perjamuan kudus yang di rumahan sudah ditutup Bapak Ibu tanggal 7 kemarin, jadi sudah tidak diterima lagi untuk pendaftaran yang lebih selanjutnya. Begitu ya. Dan untuk yang di gereja Bapak Ibu jangan lupa kebaktian umum 1 jam 7 pagi dan kebaktian umum 2 jam 9 ya. Kalau boleh Bapak Ibu yang bisa datang ke gereja, datanglah ke gereja ya. Maksimalkan ini. Dan juga untuk minggu depannya Bapak Ibu, minggu depan Rabu depan kita akan PA atau yang dikenal sebagai Pinjang Sersan. Nanti temanya saya infokan. Kemarin kan kita sudah berjalan dengan kitab apa ya Bapak Ibu, ada yang ingat? Kitab apa yang bulan kemarin? Esther. Kitab Esther. Esther, berarti kita masuk kepada kitab Ayub untuk minggu depan. Kita akan belajar bersama Ayub ini siapa sih? Apakah dia real figure atau historical figure? Ya. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kitab Ayub selain kemirisannya itu, ya. Jangan lupa Bapak Ibu minggu depan bergabung jam 7 tepat kita akan mulai tayangan ulang, bisa Bapak Ibu saksikan di YouTube GKI Cicurug. Jangan lupa di follow YouTube-nya dan di Instagram jangan lupa di follow, YouTube jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja mungkin pengumumannya Bapak Ibu. Pengumuman lebih lanjut bisa Bapak Ibu cek di WhatsApp grup masing-masing wilayah maupun media sosial GKI Cicurug, Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Pak. Selamat malam, makasih Pak Sam. Selamat Bapak Ibu semua. Selamat Selamat malam, selamat malam.